Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, dengan tema Tidak Berdalih-dalih. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1-15 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Sebelum bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang nyata di dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran ini mengajar setiap kami dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel 12 ayat 1-15 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru di 2 Samuel 12 ayat 1-15 terlebih dahulu. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan,
aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Bagian berikutnya adalah Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Terjemahan baru. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bacaan hari ini dengan sebuah kerinduan bahwa Roh Kudus akan menyatakan pesannya secara pribadi kepada kita. Bagaimana respons Daud saat Nabi Nathan menyatakan dosa yang telah dilakukannya? Sobat WB, kisah ini mungkin sering kita baca atau dengar. Namun, jika kita teliti lebih dalam, maka kita akan mendapati hal yang menarik, khususnya respons Daud terhadap teguran Nabi Nathan. Setelah dosa perzinahan yang Daud lakukan, ternyata itu berlanjut dengan dosa berikutnya, upaya membunuh Uria. Dan hal ini dipandang sebagai hal yang jahat di mata Tuhan. Daud menghina Tuhan dengan apa yang dilakukannya. Dalam hal ini, Daud langsung meresponi teguran Nabi Nathan dengan tidak berdalih-dalih. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak berdalih dan mencari alasan atau pembenaran dari dosa yang dilakukan. Daud langsung mengakui bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nabi Nathan menanggapi dengan berkata, kata Nathan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat 13b sampai 14. Alkitab mencatat respons Daud ini sebagai berikut. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang akan melakukan segala kehendakku. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, terjemahan baru 2. Adakah engkau mau hidupmu berkenan di hati Tuhan? Jadilah orang yang tidak berdalih-dalih, tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan diri atas setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mengenal dan dikenalnya. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang sudah kita terima dan komitmen kita, mari sekali lagi datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu tentang Daud yang hidupnya begitu berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia orang yang tidak berdalih, orang yang rela dikoreksi, orang yang apa adanya. Kami mau Tuhan menjadi seperti Daud. Mampukanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mengenal dan dikenalnya.